بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل أول مسجد في المدينة وهو مسجد قباء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mulai pindah dari ziarah internal Masjid Nabawi ke City Tour di luar kota Masjidil Haram. Dan tempat yang kemudian sangat direkomendasikan adalah mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu keikhlasan, yaitu kecintaan kepada Allah. Min awwali yaumin, dari hari pertama. Disebutkan di sini hari pertama, yaitu hari hijrah Nabi atau tibanya Nabi di kota Madinah. Ahqqu an taquma fi, sungguh jauh lebih berhak engkau berdiri sholat di dalamnya. Kenapa? Kata Rasulullah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ ada orang-orang yang sangat gemar untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Maha mencintai orang-orang yang bersuci. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai kalian penduduk Quba, apa yang kalian lakukan ketika sedang istinja? Kok Allah puji kalian dengan wallahu yuhibbu wal mutahhirin, bahkan fihi rijalun yuhibbuna yatatahharun?" Maka kata mereka, "Wahai Rasulullah, kami ketika buang air besar ataupun kecil, maka kami setelah beristinja dengan kerikil atau dedaunan, lalu kami mendapatkan air, kami kemudian bilas kembali dan bersihkan pakai air." Maka kata Rasulullah, itulah alasannya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah masjid yang Quba yang dituturkan di ayat ini. Lalu kemudian ketika kita melihat keutamaan Masjid Quba berdasarkan penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini dirilis oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi", siapapun bersuci, berwudu dari rumahnya atau dari hotelnya, karena hari ini ya kita lihat jemaah dari hotel atau penginapannya, summa ata masjid Quba, lalu dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, lalu dia melaksanakan salat di situ, kana lahu ka ajri umrah, maka itu seperti dia sedang melaksanakan atau mendapatkan pahala umroh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah umrohnya orang-orang Madinah. Sehingga hal yang harus dijawab adalah kenapa harus berwudu dari rumah atau dari penginapan ataupun hotel bagi yang kemudian sedang melaksanakan kunjungan ke sini atau umroh. Ternyata Syekh Atiyah Salim memberikan jawaban pertama untuk menunjukkan nilai keutamaan Masjid Quba. Itu yang pertama. Sehingga Rasulullah menegaskan bahwa berwudu dari rumahnya. Lalu yang kedua, adanya niat khusus untuk mengunjungi Masjid Quba. Dan alhamdulillah, karena ini adalah masjid yang sangat bernilai, ia kemudian menjadi paket utama ketika seseorang mengunjungi kota Madinah, baik sebagai sedang umroh ataupun yang lain. Makanya kemudian travel, haji dan umroh selalu memprioritaskan tempat ini sebagai yang utama untuk dikunjungi. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan ketiga, kenapa kemudian kita dianjurkan berwudu dari rumah, ya, bahwa seolah-olah orang tersebut melakukan niat ihram umrah di tanah halal, ya, kemudian masuk ke tanah haram untuk tawaf dan sa'i. Ya, ini tentu
kayak mengkiaskan umroh dengan ya, penjelasan Rasulullah terkait dengan ya, pahala umroh bagi yang sholat di tempat tersebut. Nah, pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita menemukan sebuah riwayat terkait rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Masjid Quba ini. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Ibnu Umar, kata beliau, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabt, bahwa Rasulullah SAW senantiasa datang ke Masjid Quba pada hari Sabtu, ya mungkin bahasa kita hari ini ya akhir pekan gitu ya, walaupun akhir pekan ini hanya Jumat Sabtu di era di Islam, adapun hari Senin adalah hari pertama, bukan hari Ahad sebagai hari yang pertama. Iya, masyian bahwasanya Rasulullah datang ke sana tiap Sabtu, kadang jalan kaki, warokiban, dan juga kadang beliau mengendarai kendaraan. Ya, kendaraan beliau seperti kita tahu ada onta, ya kadang juga dengan himar, ya keledai, ya dan seterusnya itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Masjid Quba ini dalam aspek sejarah pembangunannya adalah bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah lalu sampai kemudian di tempat ini, maka inisiatif Rasulullah SAW ya langsung untuk membangun Masjid Quba ini. Maka bersama dengan beberapa kalangan sahabat yang sudah ada di Madinah, nah, maka kemudian beliau ya ikut mengangkat batu juga, mengumpulkannya kemudian untuk ketika setelah selesai ya untuk dilaksanakanlah sholat di sana dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelahnya beliau melanjutkan perjalanan menuju ke pusat kota Madinah. Disebutkan bahwa hampir setelah mereka mendengar Rasulullah bergerak dari kota Makkah bersama Abu Bakar, orang-orang Madinah senantiasa keluar di pagi hari untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Namun ketika sudah mulai terik panas matahari sebelum siang, mereka pulang karena toh tidak datang-datang juga. Sampai suatu hari ada seorang Yahudi di bentengnya naik. Lalu dari situ mungkin karena dia mengetahui betapa rindunya penduduk Madinah menunggu kedatangan Rasulullah, lalu terlihatlah oleh dia di atas benteng tersebut rombongan Rasulullah SAW. Lalu dia seolah girang, lalu memanggil orang Arab, wahai orang Arab, itu nenek-nenek atau kakek-kakek yang salah kalian tunggu. Maka dengan bergegaslah mereka keluar untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Itulah hari pertama kota Madinah merasakan kemeriahan, ya, seolah yang lama ditunggu kemudian tumpahlah orang-orang di situ untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan itu setelah pembangunan Masjid Quba. Lalu kemudian seperti tadi sahabat semua berharap agar Rasulullah menjadikan tempat dan tanahnya atau rumahnya sebagai tempat tinggal. Namun kata beliau, biarkanlah onta ini bergerak, sungguh dia diarahkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berhentilah di sebuah bidang tanah, dan tanah itu milik seorang sahabat kaum Ansar, ya. Namanya adalah ya, yaitu seorang sahabat yang pertama mendengar hadis Rasulullah terkait pembebasan kota Romawi, la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh akan dimenangkan atau dibuka kota Konstantin, yaitu hari ini ya Turki. Fala ni'mal amiru amiruha, sungguh sang raja atau pemimpinnya adalah pemimpin terbaik. Wala ni'mal jaish, dan pasukan terbaik adalah la jaishuha, adalah tentara yang mendukung ya arah tersebut. Itulah dia sang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari.
yang kuburannya ada persis terletak di bawah benteng Konstantinopel, yang telah datang ke sana untuk mengunjunginya, melihat langsung kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, sang pemilik tanah yang ditempati Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sejarah ini memberikan kita ketenangan batin, pengetahuan yang mendorong kita untuk senantiasa menghargai Masjid Quba dan menghargai Masjid Nabawi secara umum. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.